Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah di jalan Islam hingga akhir zaman. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah Bapak Muhammad Ihsan MSI, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sarah dengan NPM 240110100179. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyelami sebuah penelitian yang sangat menarik. Penelitian ini berjudul Islamic Financing Selection Among Small and Micro-Scale Entrepreneur, yang ditulis oleh 3 peneliti dari Malaysia. Yang pertama, Profesor Jarita Duasa, Ibu Nur Hidayah Zainal, dan Ibu Ilza Febrina Syafril. Paper ini dipublikasikan dalam Journal of Fatwa Management and Research tahun 2021. Mengapa penelitian ini menarik? Karena ia mengungkapkan sebuah fenomena unik di tengah pandemi COVID-19 tentang bagaimana pengusaha-pengusaha kecil memilih pembiayaan syariah untuk bertahan hidup. Mari kita telusuri kisah di balik angka-angka penelitian ini. Oke, baik, kita masuk ke latar belakang dari jurnal yang kita bahas hari ini, teman-teman. Tahun 2020 hingga 2021 adalah masa-masa yang sangat sulit bagi dunia. Kenapa? Karena itu adalah tahun pandemi ataupun biasa disebut dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 menghantam ekonomi global tanpa pandang bulu. Di Malaysia, sektor yang paling merasakan dampaknya adalah UMKM atau yang biasa disebut SME, Small and Medium Enterprise. Dan Anda tahu, teman-teman, apa yang membuat situasi ini begitu krusial? UMKM di Malaysia bukanlah pemain pinggiran. Mereka adalah tulang punggung ekonomi. Bayangkan, teman-teman, 98,5% dari seluruh unit di Malaysia adalah UMKM. Mereka menyumbang hampir 40% terhadap GDP negara dan memperkerjakan hampir separuh dari seluruh tenaga kerja Malaysia. Namun di tengah badai pandemi ini, ada sebuah fenomena menarik yang terjadi. Sementara bank-bank konvensional hanya mampu 1%, perbankan syariah Malaysia justru mencatatkan pertumbuhan yang mencengangkan, yaitu 8,1%, teman-teman. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan pembiayaan syariah yang membuat tetap relevan dan dipercayai di masa krisis. Perbankan syariah Malaysia justru mencatat pertumbuhan yang mencengangkan, 8,1%. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan pembiayaan syariah yang membuatnya tetap relevan dan dapat dipercaya di masa krisis. Dari sinilah peneliti memulai perjalanan mereka. Mereka ingin memahami apa yang membuat pembiayaan syariah begitu menarik di mata pengusaha kecil, dan faktor apa yang mendorong mereka untuk memilih jalan syariah untuk berbisnis. Untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti fokus pada peserta program Amanah Ikhtiar Malaysia atau biasa disebut dengan AIM. Ini adalah sebuah lembaga pembiayaan mikro yang telah membantu ribuan pengusaha kecil di Malaysia untuk bangkit dan berkembang. Peneliti kemudian turun langsung ke lapangan mengunjungi 2 negara bagian. Yang pertama Kelantan dan yang kedua Perak. Kedua wilayah ini dipilih karena memilih konsentrasi peserta AIM terbesar, dan mereka berhasil mengumpulkan data dari hampir 1.900 responden, sebuah sampel yang sangat representatif. Kuesioner yang mereka gunakan dirancang dengan sangat thoughtful, tidak hanya menanyakan data demografis biasa, tetapi juga menggali lebih dalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep keuangan syariah, pengalaman mereka dengan program EIM, dan yang paling penting, apakah mereka tertarik menggunakan pembiayaan syariah untuk usaha mereka. Ketika data terkumpul, terlihatlah sebuah potret yang sangat menyentuh. Penelitian ini bukan sekedar tentang angka dan statistik, ini tentang manusia, tentang perjuangan, tentang harapan. 97% dari responden adalah perempuan. Ibu-ibu dengan usia rata-rata 46 tahun menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Mereka menanggung rata-rata 6 anggota keluarga. Bayangkan beban dan tanggung jawab yang mereka pikul setiap hari.
Latar belakang pendidikan mereka sangat sederhana. Kebanyakan hanya tamatan SD ataupun SMP. Bahkan 12% diantaranya tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Namun jangan salah, mereka memiliki semangat dan determinasi yang luar biasa untuk membangun usaha dan menghidupi keluarga. Dan kondisi ekonomi mereka sangat memprihatinkan. Pendapatan per kapita mereka hanya sekitar 345 ringgit per tahun atau setara dengan 1,2 juta rupiah. Itu artinya per bulan per orang hanya sekitar 1.000 rupiah. Angka yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Inilah mengapa program pembiayaan mikro seperti EAM begitu penting. Dengan pinjaman rata-rata sekitar 3.500 ringgit atau 12 juta rupiah. Mereka bisa memulai atau mengembangkan usaha kecil, berjualan makanan, membuka warung, menjahit, dan berbagai usaha kreatif lainnya yang menjadi sumber penghidupan mereka. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling menarik dari penelitian ini. Ketika para ibu ini ditanya tentang pemahaman mereka terhadap konsep-konsep keuangan syariah, hasilnya sangat mengejutkan. Lebih dari 80% dari mereka memiliki pemahaman yang baik tentang riba. Mereka tahu bahwa riba itu haram, dilarang dalam Islam, dan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Namun, ketika pertanyaan beralih ke konsep-konsep teknis lain, mudharabah, musyarakah, bai' bitamin ajil, istisna, qard al-hasan, lebih dari 75% dari mereka mengaku tidak paham atau kurang memahami istilah-istilah tersebut. Ini adalah istilah-istilah Arab yang terdengar asing dan rumit di telinga mereka. Dan inilah plot twistnya, meskipun mereka tidak familiar dengan istilah-istilah teknis itu, ketika ditanya apakah Anda tertarik menggunakan pembiayaan syariah untuk usaha Anda, jawabannya luar biasa. 98,7% mereka menjawab iya. Ini adalah temuan yang sangat profound. Ada sebuah gap besar antara pengetahuan teknis dan keinginan untuk menggunakan produk syariah. Mereka ingin menggunakan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami mekanisme teknisnya. Ini adalah sinyal yang kuat bahwa ada demand yang sangat besar untuk pembiayaan syariah, yang sayangnya belum dibarengi dengan edukasi yang memadai. Nah, kita masuk ke 3 kunci rahasia dalam penelitian ini. Peneliti kemudian menggali lebih dalam dengan menggunakan analisis regresi logistik, sebuah metode statistik yang canggih untuk memprediksi perilaku. Dan mereka menemukan 3 faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan memilih pembiayaan syariah atau tidak. Faktor pertama adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan untuk memilih pembiayaan syariah. Secara statistik, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang 4,5 kali lebih besar untuk memilih pembiayaan syariah. Mengapa? Karena pendidikan membuka wawasan. Pendidikan membuat seseorang lebih kritis dalam memilih, lebih memahami informasi, dan lebih aware terhadap pentingnya nilai-nilai syariah dalam berekonomi. Faktor yang kedua adalah nilai aset. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, tetapi penelitian menemukan bahwa mereka yang memiliki aset lebih banyak justru lebih cenderung memilih pembiayaan syariah. Peluangnya meningkat 1,8 kali lipat. Mengapa demikian? Mungkin karena ketika seseorang memiliki lebih banyak harta, ia merasakan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah. Atau bisa jadi mereka memiliki lebih banyak akses terhadap informasi dan pilihan produk keuangan syariah. Faktor yang ketiga, dan ini paling fundamental, pemahaman tentang riba. Semakin dalam seseorang memahami apa itu riba, mengapa riba diharamkan, dan apa dampak buruknya bagi masyarakat, semakin kuat dorongan untuk memilih pembiayaan syariah. Ini sangat menarik akal. Ketika kita benar-benar memahami bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang keras dalam Islam dan membawa mudarat, maka secara natural kita akan mencari alternatif yang halal dan berkah. Yang menarik adalah faktor-faktor lain seperti usia, jumlah pinjaman, ukuran keluarga, atau bahkan pendapatan. Ternyata tidak berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memilih pembiayaan syariah lebih didorong oleh faktor kesadaran dan pemahaman, bukan sekadar faktor ekonomi semata.
Sekarang pertanyaannya, apa hubungan penelitian di Malaysia ini dengan kita di Indonesia? Jawabannya sangat relevan. Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik yang sangat mirip. Kita sama-sama negara dengan mayoritas muslim. UMKM kita juga merupakan tulang punggung ekonomi. Bahkan kontribusinya lebih besar lagi, sekitar 61% terhadap PDB Indonesia. Namun, ada satu perbedaan mencolok. Penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 9-10% dari total aset perbankan. Padahal kita adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini adalah potensi yang sangat besar yang belum tergali maksimal. Penelitian ini memberikan insight penting. Permintaan untuk pembiayaan syariah sebenarnya sangat tinggi, tetapi masih ada gap besar dalam hal edukasi dan pemahaman. Banyak orang yang ingin menggunakan produk syariah, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana, produk apa yang tersedia, dan bagaimana mekanismenya. Ini adalah PR besar bagi para praktisi akuntansi syariah di Indonesia. Tapi tidak hanya perlu menyediakan produk-produk keuangan syariah yang beragam dan kompetitif, tetapi juga harus aktif mengedukasi masyarakat, apalagi untuk segmen UMKM yang pendidikannya terbatas. Pendekatan edukasinya harus sederhana, praktis, dan mudah dipahami. Bayangkan jika kita bisa meniru kesuksesan Malaysia, di mana perbankan syariah mampu tumbuh pesat bahkan di tengah krisis. Bayangkan dampaknya bagi jutaan pengusaha mikro di Indonesia yang selama ini mungkin terpaksa menggunakan pembiayaan konvensional. Kenapa? Karena tidak ada alternatif lain atau tidak tahu bahwa ada pilihan syariah yang tersedia. Penelitian ini mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, ada demand yang sangat besar untuk pembiayaan syariah di kalangan pengusaha mikro dan kecil. 98,7% responden menyatakan minat. Ini adalah angka yang luar biasa tinggi. Yang kedua, pemahaman tentang prinsip dasar seperti riba yang sangat penting dalam mendorong seseorang untuk memilih pembiayaan syariah. Ini menunjukkan bahwa edukasi tentang nilai-nilai fundamental Islam dalam berekonomi harus menjadi prioritas. Yang ketiga, pendidikan memain peran krusial. Semakin teredukasi seseorang, semakin ia mampu membuat pilihan yang informed dan sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Sebagai calon praktisi akuntansi syariah, kita punya tanggung jawab besar, bukan hanya untuk mengembangkan produk dan sistem yang syar'i, tetapi juga untuk menjadi edukator bagi masyarakat. Kita harus mampu menjelaskan konsep-konsep syariah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pembiayaan syariah bukan lagi sesuatu yang eksklusif ataupun rumit, tetapi menjadi pilihan yang aksesibel bagi semua lapisan masyarakat. Dan yang paling penting, penelitian ini mengingatkan kita bahwa di balik angka-angka statistik ada wajah-wajah manusia yang berjuang untuk kehidupan yang lebih layak. Ada ibu-ibu yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga, yang ingin melakukan bisnis dengan cara yang halal dan berkah. Dan kita sebagai bagian dari industri keuangan syariah harus hadir untuk melayani mereka dengan sepenuh hati. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.